Selamat pagi, sejawat, rekan-rekan, sahabat lansia yang berbahagia. Ketemu lagi di channel The Sinau Sareh. Kali ini saya menampilkan sebuah topik rasa bangga diri sendiri meski sudah lansia. Sekali lagi topiknya adalah menumbuhkan rasa bangga pada diri sendiri meski sudah lansia. Ini sengaja saya sampaikan karena apa? Karena banyak orang yang merasa ketika memasuki usia lanjut, mereka merasa nilai diri mereka ikut menurun. Ya, banyak alasan yang secara klasik sering kita dengar. Yang pertama, tidak lagi sibuk bekerja, tidak lagi aktif berkarya dalam arti pensiun, sudah pensiun, merasa tidak lagi menjadi pusat perhatian keluarga, sehingga kadang-kadang membuat lansia merasa tak lagi berharga. Nah, ini justru keliru, karena kenyataannya kebanggaan terhadap diri sendiri itu tidak pernah mengenal usia. Ya, justru setiap langkah lambat, setiap pengalaman hidup adalah sebuah pengalaman yang layak dibanggakan. Justru menumbuhkan rasa bangga di masa tua itu adalah kunci untuk hidup lebih bahagia, sehat secara emosional, dan tetap memiliki arti bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, mengapa rasa bangga itu penting untuk dimiliki setiap lansia? Karena sebetulnya rasa bangga ini bagaikan dua buah sisi dari satu mata uang dengan percaya diri. Jadi ketika orang itu merasa bangga, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh. Nah, rasa bangga ini penting ya bagi lansia. Pertama, karena bisa meningkatkan kesehatan mental ya. Bagi lansia yang merasa bangga atas dirinya, itu mempunyai resiko yang lebih kecil untuk mengalami depresi maupun kecemasan. Yang kedua, tadi sudah saya singgung bahwa rasa bangga terhadap diri lansia itu sekaligus juga pasti akan memperkuat rasa percaya diri ya, sekaligus membantu menjaga semangat untuk terus aktif dan mandiri. Dan itu artinya juga akan meningkatkan kualitas hidup, merasa dan sekaligus membuat hari-hari lebih bermakna dan penuh syukur. Itulah kenapa merasa bangga atau merasa bangga saat di usia lansia itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa bangga pada diri sendiri di masa lansia ini sehingga terhindar dari rasa tidak dihargai lagi, tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini paling tidak ini ada 6 resep atau 6 cara untuk menumbuhkan rasa bangga pada diri seorang lansia. Yang pertama, ingat ya, ini yang pertama, ingat dan rayakan pencapaian hidup yang telah kita capai ya. Kita luangkan waktu untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita mulai dari remaja, dewasa sampai menginjak lansia ya. Kemudian sedapat mungkin sambil mengingat-ingat kita tuliskan apa saja yang sudah kita capai ya. Yang jelas pencapaian itu siapapun yang sudah merasa lansia dan sudah di usia lansia itu pasti ya, itu sebuah pencapaian. Kita sudah berhasil membesarkan anak-anak, menyelesaikan pekerjaan ya, sampai purna tugas ya. Barangkali membantu keluarga, barang keluarga dekat maupun keluarga, mungkin keluarga yang lain ya. Bahkan kita tidak mungkin kita mulai dari remaja sampai
lansia mungkin di proses-proses itu kita pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi kita bisa menghadapinya, dan itu semua adalah prestasi yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengingat-ingat itu semua, kita coba untuk membuat sebuah buku kehidupan atau semacam jurnal pencapaian pribadi. Nah, ini bisa saya sampaikan pengalaman saya. Kebetulan saya ini punya kebiasaan yang ya nggak tahu ya, ini mungkin habit atau bagaimana. Sejak dari bujang itu saya itu punya kebiasaan, nggak tahu mungkin ini baik atau tidak. Kalau baik barangkali bisa diambil manfaatnya, kalau mungkin dipandang cukup ribet ya mungkin tidak perlu ditiru. Tetapi saya tuh mulai dari sejak bujang ya sampai saat ini itu mempunyai kebiasaan menulis daily activity. Ya, daily activity itu harian itu ya, jadi cukup banyak. Bayangkan mulai dari bujang sampai sekarang ini saya punya catatannya daily activity. Apakah itu terutama aktivitas-aktivitas yang saya anggap penting ya, saya anggap penting, termasuk di dalamnya expenditure atau pengeluaran yang saya anggap krusial, itu selalu saya catat ya. Nah, satu lagi saya itu punya buku ya, satu buku, tapi ini waktu itu saya hanya berprinsip begini, suatu saat ini pasti akan bermanfaat bagi anak saya. Saya itu anak saya itu tiga-tiganya itu sampai dengan usia kurang lebih 5 tahun ya saya anggap itu cukup lah ketika itu 5 tahun itu punya catatan kesehatan. Nah, catatan kesehatan, jadi setiap sakit gitu misalnya ya, kemudian saya bawa ke dokter periksa, itu saya punya catatannya itu. Bukan resepnya ya, kalau resep itu pasti saya punya catatannya. Nah, kalau dikasih resep dokter itu pasti saya lekatkan dalam catatan saya itu. Itu saya punya catatannya. Itu anak saya yang pertama, kedua, dan ketiga itu saya punya semua itu. Nah, itu saat ini itu ya saya kasihkan ke anak saya, dan itu menjadi satu satu pencapaian tersendiri gitu loh. Jadi tahu mereka bahwa di waktu kecil itu mulai dari lahir itu pernah diperiksakan atau aktivitas apa yang terutama terkait dengan kesehatan ya. Jadi ada semacam reka medik yang sederhana lah, kira-kira begitu, karena reka medik yang sederhana gitulah, kira-kira seperti itu ya. Jadi periksa dokter, kemudian dapat obat apa, yang penting-penting aja itu. Tapi itu saya punya itu ya, saya punya itu. Ini pun dulu juga tidak serta-merta ya, saya punya ide itu, tetapi ada tetangga gitu yang sama-sama satu kantor ya, satu pekerjaan itu yang punya habit itu. Ketika itu dia memperlihatkan pada saya ketika saya masih bujang. Nah, saya pikir wah ini cukup bagus ini, kalau nanti suatu saat saya berkeluarga saya akan lakukan itu, karena begitu juga pasti akan bermanfaat. Paling tidak nanti ketika anak-anak sudah dewasa, apalagi sudah nikah ya, itu bisa dipakai sebagai kenangan lah bagi mereka. Nah, syukur-syukur kalau mereka melihat ini bisa memberikan manfaat, mungkin bisa ditiru untuk anak-anaknya itu. Itu ini saja. Nah, dari sana saya mencoba untuk membuat semacam histori gitu ya, untuk ya perjalanan saya dari mulai kecil, seingat saya, semampu saya, sampai dengan saya kuliah gitu, sekolah, kuliah, kemudian bekerja. Nah, saya coba membuat buku. Saya bikin sendiri, tidak minta tolong pada orang lain. Saya bikin sendiri dengan ya sedapat-dapatnya saya membuat sebuah buku. Paling tidak ya bisa menrefresh ingatan saya ya. Nah, ya semacam olahraga lah gitu. Apa-apa yang dulu pernah lakukan, dan untungnya terbantu dengan catatan-catatan kecil yang selama ini saya buat mulai dari dulu sampai dengan saat ini gitu. Nah, itu menjadi sebuah buku, dan itu penting, dan saya yakin itu memberikan rasa kebanggaan pada diri saya, karena itu saya anggap sebuah pencapaian ya, sebuah pencapaian untuk diri saya sendiri, dan saya tidak ingin membandingkan pada orang lain. Itulah yang bisa saya kerjakan. Paling tidak saya punya track record lah ya, terlepas itu track record yang baik, mungkin yang tidak baik pun saya masukkan, karena itu adalah sebuah pengalaman
yang yang siapa tahu itu menjadi refleksi atau hal-hal yang mungkin tidak perlu ditiru gitu, atau tidak perlu ditiru. Tapi paling tidak itu adalah sebuah perjalanan hidup yang saya coba tulis, walaupun saya jujur bukan seorang penulis. Nah, itu yang pertama. Ingat dan rayakan pencapaian hidup melalui buku kehidupan yang silahkan dicoba untuk dibuat semampunya. Nah, karena dari sana ketika Anda diam-diam membaca, ya, itu adalah sebuah urutan atau prestasi yang luar biasa sebetulnya, ya, luar biasa. Pengalaman yang penuh dengan tawa, ya, mungkin tangis, kesedihan, kebahagiaan yang berjalan sekian puluh tahun, ya, mulai dari bujang barangkali ya, sampai dengan purna tugas sampai dengan saat ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini kalau kita miliki dalam sebuah tulisan, ya, tulisan yang tidak harus bagus, ya semampu kita lah. Kalau bisa original tulisan kita sendiri gitu, itu akan menjadi sebuah memori yang luar biasa. Minimal untuk kita sendiri, nah syukur-syukur bisa kita sampaikan, kita berikan kepada anak-anak kita sebagai sebuah perjalanan orang tua yang telah membesarkan mereka dari mereka lahir sampai mereka dewasa dan menikah dan membentuk keluarga sendiri. Yang kedua adalah tadi sudah saya singgung sedikit untuk menumbuhkan rasa bangga pada diri kita itu. Yang kedua adalah jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena apa? Karena setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Oleh karenanya jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Kita cukup bahwa versi terbaik adalah kita sendiri menurut ya perjalanan yang telah kita lampaui. Itu aja. Ya, karena masing-masing orang punya relnya sendiri. Jadi kita tidak usah membandingkan pada orang lain. Nah itu cara yang kedua. Yang ketiga, nah ini kadang-kadang lupa. Sekalipun kita itu sudah masuk lansia, ya, maka saat itulah kita perlu menciptakan tujuan-tujuan, ya walaupun itu kecil, tujuan-tujuan baru yang kecil. Kita ciptakan tujuan-tujuan baru yang kecil. Ya. Tidak perlu yang besar-besar, ya, yang kecil saja. Namun kalau itu bisa kita capai, itu bisa memberikan rasa bangga atau rasa kepuasan pada diri kita, dan sekaligus itu akan menumbuhkan rasa bangga. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan, menciptakan tujuan-tujuan kita menjadi orang yang masih bermanfaat, sekalipun kita sudah ada di usia lanjut. Yang berikutnya, kita usahakan berbagi pengalaman dan ilmu. Nah, ini penting ya. Karena kita jujur ya, seusia-usia kita ini pasti syarat dengan pengalaman ya. Mulai dari kita bagikan pada anak kita, mungkin cucu kita ya. Syukur-syukur di tetangga kanan kiri kita, saudara ya, siapa tahu bermanfaat pengalaman yang kita miliki ini ya, itu akan menjadi nilai ibadah tersendiri. Ya, itu perlu. Jangan merasa bahwa kita itu tidak bermanfaat. Ya, sejelek apapun kita, karena kita sudah berhasil, alhamdulillah melewati ya, usia ya, sampai dengan seusia kita ini, itu pasti kita sudah pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Nah, pahit getirnya kehidupan yang kita alami itu adalah sebuah kekayaan pribadi ya, yang bisa kita sampaikan. Ya, baik buruknya, kalau baik ya barangkali mungkin punya manfaat kepada anak-anak kita, ya, atau cucu kita, ya, teman kita, tetangga terdekat kita, ya, tapi yang jelek barangkali itu menjadi pengingat jangan sampai dilakukan. Ya, jadi apapun pengalaman yang kita lampaui, ya, selama proses sampai dengan usia ini, baik jelek, pahit getirnya kehidupan itu adalah sebuah kekayaan, ya, yang patut kita syukuri. Ya, karena kita mampu melewati itu, ya, kita mampu melewati itu, dan alhamdulillah kita masih diberikan umur, ya, sehingga ini jangan kita sia-siakan, karena ini semua adalah sebetulnya sumber kebijaksanaan ya, yang diberikan kepada kita ya, sehingga tidak ada alasan lain
ya, dan itu justru menguatkan kita untuk berbangga diri dan percaya diri. Nah, itu. Yang berikutnya adalah untuk menumbuhkan rasa berbangga itu adalah terimalah kekurangan kita padanya. Ya, karena apa? Karena semua manusia kita sadari itu semua pasti memiliki keterbatasan. Ya. Yang namanya manusia secara organ tubuh ya semakin lama semakin menurun, ya kan? Pasti itu menurun. Nah, cuman kita usahakan penurunan itu jangan terlalu cepat lewat pola hidup dan ya, pola pikir, pola makan. Itu yang bisa kita upayakan. Tetapi bahwa itu akan terjadi downtrend, penurunan itu pasti. Ya, makanya ada yang bilang tua itu pasti, tapi kita harapkan jangan sampai cepat tua ya itu. Tapi tidak mungkin kita tidak menjadi tua pasti. Ya. Sekalipun kemampuan fisik kita tidak sekuat dulu ketika masih muda, masih remaja. Ya. Tetapi satu hal yang pasti akan terjadi dan itu justru menaik, itu adalah pengalaman. Ya. Yang kedua adalah pengalaman dan sekaligus ilmu, ya, ilmu yang otomatis kita miliki ya, selama proses kita menjalani kehidupan sampai dengan usia tua ini. Ya. Itu. Yang terakhir, yang keenam untuk menumbuhkan rasa bangga ini adalah sekecil apapun kita harus berikan apresiasi, penghargaan kepada diri kita. Ya. Itu jangan lupa itu. Ya. Misalnya kita sempatkanlah ketika kita punya rezeki walaupun sedikit, ya, misalnya kita beli pakaian baru, ya, itu harus kita menikmati makanan favorit, ya, tidak harus mahal. Sekali lagi selalu saya sampaikan tidak harus mahal, ya kan. Bahkan kan sosial kita ini kan banyak hal yang mungkin bukan dihindari tapi dikurangi, ya, dikurangi. Kemudian hal-hal yang lain mungkin kita perlu waktu istirahat yang cukup, ya, jangan sampai kita itu terlalu terforsir. Itu adalah hal yang suatu bentuk apresiasi pada diri kita sendiri, itu harus kita lakukan, ya. Jadi ada 6 langkah, ya, paling tidak yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa bangga ketika kita sudah lansia sehingga kita bisa tetap mempunyai rasa percaya diri, dan itu penting supaya kita menjadi tidak lukur, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau boleh katakan bahwa menginjak usia lanjut itu sebetulnya bukan akhir dari kita berbangga diri atau akhir dari kebanggaan diri. Justru di masa lansia ini kita mempunyai banyak modal dan alasan untuk tetap berdiri tegak, tersenyum, dan mengakui semua perjalanan luar biasa, ya, pahit getihnya kehidupan yang telah kita tempuh mulai dari lahir sampai dengan usia kita yang saat ini, ya. Oleh karenanya kita wajib berbangga bukan karena siapa kita dibandingkan orang lain, tetapi karena siapa kita hari ini setelah melewati segalanya, setelah melewati proses yang sedemikian panjang sejak kita lahir sampai dengan usia kita saat ini. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan topik kita harus tetap berbangga diri sekalipun kita sudah lansia, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk tetap menumbuhkan rasa bangga itu. Itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada manfaatnya, silahkan. Barangkali yang sependapat komen, ataupun yang tidak sependapat silahkan juga komen di bawah. Dan terima kasih atas waktu yang telah disisihkan untuk melihat dan menyimak video dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.